Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita ucapkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, inayah, hidayah, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu di kajian online yang diadakan oleh pimpinan pemuda Muhammadiyah Cawas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus membela agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin menyampaikan beberapa pesan tentang kepemudaan, beberapa peran pemuda di dalam membangun masyarakat umat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah pemuda harus berperan dalam ilmu agama. Dalam surat Az-Zumar ayat 9, hal yastawil ladina ya'lamu waladi la ya'lamu innama yatadzakaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Thalabil ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis hasan. Maka ilmu syar'i wajib dipelajari oleh setiap muslim. Tidak mungkin orang bodoh dapat memahami agamanya dan dapat ataupun mau membela agamanya. Di berbagai forum diskusi, orang bodoh tidaklah bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan keluarganya. Oleh karena itu, hendaklah para pemuda muslim untuk segera bersemangat mendatangi majelis-majelis ilmu, baik di masjid ataupun di pusat dakwah Islam, dan juga memanfaatkan waktu mereka untuk menghafal Al-Quran dan membaca kitab-kitab para ulama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran selanjutnya adalah peran dalam berdakwah kepada umat dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Allah Ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. Kita ketahui bersama bahwa berdakwah ataupun mengajarkan ilmu adalah merupakan zakat ilmu. Wajib bagi seseorang yang telah mempelajari ilmu syar'i
wajib untuk menyampaikannya ataupun mengajarkannya kepada orang lain, sehingga kita dapat memberikan hidayah kepada orang-orang kafir agar masuk Islam, ataupun memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat maksiat agar menjadi istiqomah dalam menjalankan agama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran pemuda selanjutnya adalah pemuda harus mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda muslim adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka mendengar perintah syariat kecuali mereka akan menjadi yang terdepan dalam melaksanakannya. Tidaklah mereka mendengar suatu larangan kecuali mereka akan menjadi yang terdepan untuk menjauhinya. Pemuda semacam ini berhak untuk mendapatkan pahala yang banyak di hari kiamat di bawah naungan arsy Allah ketika panas matahari didekatkan di atas kepala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pemuda sebisa mungkin harus berkumpul dengan para ulama terpercaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentulah kamu mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Pemuda muslim janganlah hanya mengikuti perasaan dan semangatnya saja. Hendaklah dia berjalan meniti jalan hidayah di atas bimbingan para ulama, tentunya para ulama yang terpercaya, para pakar yang luas ilmunya dan memiliki banyak pengalaman yang bermanfaat. Hendaklah para pemuda mengikuti nasihat mereka, bertindak berdasarkan musyawarah bersama para ulama, sehingga setelah itu diharapkan mereka lebih banyak memberikan manfaat kepada umat dan agamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran selanjutnya adalah pemuda harus menjadi teladan yang baik untuk masyarakatnya. Ini adalah kondisi penuntut ilmu dan dai-dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda muslim yang memberikan pengajaran kepada masyarakat, berdakwah kepada mereka, janganlah perbuatannya bertentangan dengan ucapannya. Hendaklah dia berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia yang dia dakwahkan, melaksanakan ketaatan-ketaatan sebagaimana yang dianjurkan kepada masyarakat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara peran pemuda selanjutnya atau yang terakhir adalah pemuda harus punya semangat jihad dan mengorbankan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam membutuhkan kekuatan pemuda muslim. Oleh karena itu, pemuda harus mengerahkan dirinya dengan mudah di jalan Allah Subhanahu wa taala demi kemuliaan agamanya, demi kemuliaan agama Allah. Ketika orang kafir menyerang negara Islam, maka
mereka harus bersegera untuk mempertahankan, untuk membela kehormatan kaum muslimin. Jika keluarga mereka diusir, maka dia melindungi dan menjaganya. Dalam setiap kondisi dia menjadi tentara Islam, dan terlihat di mana saja ketika tenaga dan kekuatannya dibutuhkan dan dia berkorban dengan ringan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teladan dalam hal ini tentunya kita semua mengetahui di kalangan sahabat yang mulia seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abu Bakar, Usamah bin Zaid. Mungkin kita semua sudah tahu bagaimana kiprah mereka dalam membela agama Allah. Kita semua tahu betapa heroiknya mereka ketika berperang melawan musuh-musuh Islam. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi umat Islam sekarang ini, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada para pemuda untuk beramal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang menerangi jalan kebenaran. Wallahu alam. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat kepada kita semua dan membawa semangat untuk pemuda untuk membela agama Islam. Semoga bermanfaat. Akhirul da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.